Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa. Dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, Kuala Lumpur, Kamboja, Singapura, senang sekali kembali menjumpai saudara saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas dan tanggung jawab kami, serta pelayanan kami, semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca bersama dalam Mazmur 86 ayat yang ke-17. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghiburkan aku. Saudara, dalam perjalanan hidup kita mengiringi Kristus, tidak jarang kita menghadapi badai kehidupan. Sebagai orang percaya, respon kita adalah tidak perlu kita takut dan khawatir, sebab ada Tuhan yang selalu pegang kendali, yang selalu berserta kita, dan penyertaannya sungguh sempurna. Milikilah respon hati yang benar ketika badai itu datang, sebab Tuhan bisa memakai badai sebagai salah satu cara untuk mendewasakan iman kita. Jika badai itu datang, janganlah kita lari menjauh, tetapi milikilah keberanian untuk menghadapinya, saudara. Seperti Daud yang tidak pernah takut terhadap Goliat. Selama kita tinggal dekat dengan Tuhan, segala perkara pasti dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Kunci untuk menang melawan badai adalah percaya kepada Tuhan. Jikalau pandangan mata kita tidak lagi tertuju kepada Tuhan, iman kita pasti goyah, seperti Paul Petrus yang mulai takut karena merasakan tiupan angin dan akhirnya tenggelam. Jikalau Tuhan mengizinkan badai itu terjadi, percayalah, Tuhan pasti sudah menyediakan jalan keluarnya. Sekalipun saat ini kita masih belum melihat tanda-tanda pertolongan Tuhan, tetaplah percaya, karena kita ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Selain itu, tetaplah tenang. Ketika murid-muridnya takut atau panik, Tuhan berkata, "Tenanglah aku ini, jangan takut." Mengapa kita harus tetap tenang? Karena di dalam tinggal tenang terletak kekuatan kita. Firman Tuhan berkata, "Jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa." Saudara, sebesar apapun badai melanda, tidak perlu takut, sebab Tuhan sanggup meredakannya. Saudara, mungkin kita pernah berkata seperti Nabi Habakuk, "Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak kau tolong." Seringkali kita melihat masalah seperti Goliat yang sepertinya mustahil untuk dikalahkan, dan kita memandang kuasa Tuhan terasa begitu kecil. Mari kita perhatikan, saudara, Tuhan kita adalah penguasa alam semesta ini. Artinya, Dia mempunyai kedaulatan penuh atas seluruh ciptaannya. Badai dan gelombang yang begitu dahsyat saja langsung berhenti dan danau menjadi teduh ketika Tuhan menghardiknya. Diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ketika Tuhan mengajak murid-muridnya ke danau, Ia tahu akan datang angin, taufan, dan badai gelombang. Ia menginginkan hal itu terjadi untuk menguji sejauh mana kualitas iman mereka. Iman tidak akan bertumbuh tanpa proses. Tuhan tidak mau kita terus seperti bayi rohani yang biasanya hanya menangis dan merengek dan selalu minta diperhatikan. Tuhan mau kita menjadi orang-orang percaya yang dewasa rohani, yang kuat menghadapi segala tantangan hidup. Jika Tuhan izinkan badai persoalan terjadi,
percayalah kita pasti sanggup menanggung segala sesuatunya. Karena ia tahu sampai di mana batas kekuatan kita, saudara. Paulus menasihati, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, untuk bisa menjadi bejana yang indah dan berharga, tanah liat harus mengalami proses pembentukan yang panjang dan menyakitkan. Buah zaitun tidak akan menghasilkan minyak bila tidak ditekan sedemikian rupa. Bersyukurlah bila Tuhan masih berkenan mendidik kita melalui masalah, sehingga kita boleh mendapat pengalaman iman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Dengan masalah sesungguhnya kita sedang dipersiapkan Tuhan untuk melihat dan mengalami perkara-perkara besar yang hendak dinyatakannya. Saudaraku, mari saat ini jika menghadapi badai, jangan kita menjadi lemah. Tetapi mari kita fokuskan hati dan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus. Sebab hanya Tuhan yang sanggup pegang kendali dan meredakan setiap badai kehidupan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan yang selalu ada bagi kami. Tuhan yang sanggup meredakan badai kehidupan kami dan membawa kami ke dalam kemenangan. Kami percaya Tuhan yang pegang kendali atas badai yang kami alami. Ajar kami untuk selalu fokus dan beriman kepada Tuhan dan hidup sejalan dengan segala kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami, semua yang mendengar program ini yang di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia dan dimanapun berada, mereka yang saat ini sakit, mari Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, persoalan, mari Tuhan tolong mereka, berkati, pulihkan hidup mereka. Tuhan berkati dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, pendidikan, bisnis, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dosa, mari Tuhan bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi. Mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami, pulihkan bangsa kami, dan kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global segera berakhir. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari kita semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa, tetap berdoa bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam, selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.